lagi barengan sama Oracle Card Indonesia. Di bacaan kali ini general timeless reading ya, buat kalian semua teman-teman Capricorn ya. Temanya apa temanya? Temanya kali ini adalah ya, rahasia-rahasia apa sih yang selama ini seseorang itu belum sanggup buat ungkap sama kamu, tapi kepingin sih ngomong ya, atau udah diomongin nih ketika kalian mendengarkan readingan kali ini. Nah ya, general reading jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat temen-temen yang mau ngedengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa, supaya outcome-nya pun kehidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Dan juga anytime kalian mau dengerin boleh ya teman-teman ya, karena ini timeless reading. Oke ya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya. Kalian boleh banget pilih satu dari 3 atau kalian mau dengerin 3-tiganya dengan senang hati ya. Lalu buat teman-teman Capricorn yang masih belum pada subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia, yuk segera subscribe yuk. Kalian boleh klik di description ya, di sana ada link untuk kalian langsung menuju ke channel ketiga dari Oracle Card Indonesia. Oracle Card Indonesia, sound terapi untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Kalian boleh dengarkan berulang-ulang ya, setiap hari secara konsisten teman-teman ya, di saat tidak berkendara. Semoga bermanfaat. Yap. Private reading berbayar, silahkan kalian kontak ke email oraclecardindonesia@gmail.com. Teman conscience berlaku. Ayo kita baca Capricorn. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember, for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Yes, kita baca 1, 2, dan 3 ya. Yang pertama, apa sih ya rahasia yang dia bakalan buka dan dia ingin buka sama kamu tentang sebuah keajaiban. Ya, keajaiban apa tuh ya? Kita lihat keajaiban apa, mengenai apa, tentang sesuatu hal yang dia dapat ya teman-teman ya. Tentang sesuatu hal yang dia dapatkan dari alam semesta ini ya, kemungkinan adalah hal-hal yang menarik gitu kan, hal-hal yang bahagia, hal-hal yang ajaib banget lah gitu kan ya, seperti itu. Kita lihat ya, siapa sih dia dan apa sih hubungannya sama kamu ya teman-teman ya, orang ini. Wah, siapa tahu kalau dibilang ini orang yang apa ya, di sekeliling kamu ya, lingkarannya kamu juga ya, mungkin aja ini keluarga ya teman-teman ya, kemungkinan besar sih orang yang deket ya, orang yang deket sama kamu. Nah, kita lihat kalian udah lama kenal apa belum? Jelas lama banget ya. Jadi keluarga mungkin memungkinkan ya, lebih memungkinkan ke keluarga. Oke, jadi ini tentang berita-berita baik ya, tentang berita baik, tentang hal-hal baik yang dia dapatkan. Sesuatu hal yang dia dapatkan, dia mau sharing gitu kan, cerita bahwa aku barusan dapet ini loh, aku barusan dapet rezeki apa gitu ya, seperti itu. Kita lihat ciri-ciri orangnya seperti apa. Ini orangnya secara finansial oke ya, orangnya cukup kuat secara finansial. Terus orang yang memang selalu dapat keajaiban kayak gitu sih teman-teman ya. Kebayang gak sih, udah makin settle aja gitu ya, selalu mendapatkan kemudahan ya dari alam semesta ini. Cukup beruntung orangnya ya, orangnya cukup beruntung. Kita lihat ini adalah transformasi yang terjadi dulunya dia mungkin secara penampilan biasa aja ya, tetapi sekarang ini mungkin karena secara tingkat ekonominya juga naik ya, pelan-pelan naik dan memang ada gitu kan ya, jadi dia merubah ya penampilannya menjadi jauh lebih baik ya, tentunya seperti itu. Lalu kita lihat pengalaman hidupnya dia cukup banyak juga ya, seorang pemimpin yang baik ya, kalau dibilang tipikal orang yang bisa mengarahkan orang lain ya, orang yang gak suka basa-basi juga teman-teman, tak juga kalau misalkan kerja ya. Jadi arahan dari dia itu ya banyak didengerin orang gitu, karena memang dia itu bisa ngomong tapi bisa juga menjalani gitu loh teman-teman. Kadang kan ada ya orang yang ngomong doang tapi nggak bisa menjalani gitu kan. Nah ini nggak, dia tuh bisa ngomong tapi juga bisa ngejalanin gitu. Jadi orang-orang tuh banyak yang respect sama dia ya. Tipikal orang yang
semangat ya, selalu semangat dalam segala sesuatu hal ya, dan dia pergunakan energinya dia yang ledakan semangat tersebut ya di pos-pos yang penting gitu, artinya untuk kreativitas, untuk hal-hal yang baik, untuk pekerjaan gitu. Jadi dia bisa banget menempatkan gitu loh teman-teman, ya, menempatkan diri. Nah kita lihat ya, asik sih orangnya ya, kalau misalkan dibilang tipikal orang yang mampu melihat peluang ya dengan sabar, ini orang yang seperti itu. Nah apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan gitu kan ya, atau apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika dia bicara tentang hal tersebut? Mendengarkan ya, mendengarkan, ikut bahagia teman-teman ya, karena kalau misalkan kita bicara tentang protector ini adalah sosok yang melindungi ya, dimana melindungi itu tidak dengan bicara ya, tetapi dengan mengamati. Jadi ya akan jauh lebih baik kalau misalkan kalau dia cerita, kita mendengarkan dengan baik ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ikut happy itu adalah hal yang kadang-kadang jadi penyakit ya. Susah banget, banyak sekali orang yang gak bahagia kalau ngelihat orang lain bahagia ya, banyak banget gitu. Kalau misalkan hal ini gak banyak, gak akan yang namanya ada komentar julid gitu kan ya, di setiap postingan orang gitu kan ya, ada aja yang julid, entah itu satu atau entah itu dua. Itu biasanya adalah orang-orang yang susah banget untuk ngelihat orang lain bahagia. Orang yang benar-benar tulus ya, orang yang benar-benar berkesadaran tinggi, orang yang benar-benar di vibrasi yang cukup baik ya, biasanya akan ikut bahagia kalau melihat orang-orang sekitarnya atau melihat orang lain bahagia ya, seperti itu. Oke ya. Yang kedua, yuk kita lihat. Yang kedua ada The Huntress. The Huntress ini rahasia-rahasia apa sih yang dia bakalan buka ya, tentang suatu tempat yang baru, tentang pertarungannya dia ya dengan adaptasi lingkungan dan sebagainya ya teman-teman ya. Lalu juga ini ya, tentang hal-hal yang mungkin membuat dia nggak nyaman, membuat dia deg-degan, membuat dia harus was-was ya di tempat yang baru ini teman-teman ya. Jadi ya ini sih rahasianya dia yang bakalan buka ya, di survival skillnya dia ya ketika menghadapi lingkungan ini. Nah siapa sih dia dan apa hubungannya kamu sama dia teman-teman ya, siapa dia? Oke, satu circle sama kamu ya, ini orang yang kalau dibilang orang yang agak sedikit manipulatif ya teman-teman ya. Kemungkinan besar mungkin apa yang diomongin sama kamu sama apa yang terjadi yang sebenarnya atau yang nyata itu tidak seperti itu ya, seperti ini. Lalu satu circle sih, satu lingkungan ya. Nah kalian udah lama kenal apa belum? Lumayan ya, kalau dibilang lama ya, kalau dibilang masih baru enggak sih ya, jadi kayak tengah-tengah ya. Kalau misalkan 10 itu lama banget ya, kurang lebih kalian itu di 6 atau 7 tahun lah ya, seperti itu. Oke, right, kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Ciri-ciri orang ini adalah traumanya banyak banget, jadi dia tuh selalu hidup dalam ketakutan gitu loh teman-teman ya, selalu kayak kalau diceritain sesuatu hal pikirannya akan negatif dulu gitu, negatif side-nya itu benar-benar lebih dominan gitu ya daripada positif side. Ada nggak kalau kamu cerita itu kan sama seseorang tentang cerita apa gitu yang tadinya mungkin baik-baik aja, tapi jadi kayak sama dia didengerin tuh kayak nanti counternya tuh negatif gitu loh teman-teman ya. Contoh, enak loh kemarin aku makan di daerah sini tuh enak banget, itu tuh gini, aku tuh jadinya seneng deh, bla 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 bla. Nanti dia akan counter dengan ya enak sih tapi, dan selalu ada tapinya gitu loh teman-teman ya, seolah-olah itu sisi darknya tuh lebih dominan gitu loh ya, dia seperti itu. Lalu kita lihat, karena memang traumanya dia banyak sih teman-teman ya, traumanya dia banyak, kesulitan dalam hidupnya dia juga cukup banyak ya. Kaku banget orangnya ya, kaku, dominan, nggak mau ngalah pula gitu ya. Typically orang yang benar-benar dominan. Ini energinya lebih ke energi feminim ya teman-teman ya, energi feminim. Diktator ya, kemungkinan besar teman-teman ya, kemungkinan besar mengarah ke arah seperti itu. Tapi yang jelas kaku sih orangnya ya. Lalu kalau kita lihat, banyak sebenarnya orang yang melihat dia adalah seseorang yang mungkin ya inspirational gitu kan ya, sosok yang dilihat orang lain itu yang wow gitu ya, padahal mungkin ceritanya tidak seperti apa yang terjadi gitu, apa yang kelihatan gitu loh teman-teman.
Seperti itu. Nah, kita lihat ya apa yang sebaiknya kamu lakukan. Jadi pendengar yang baik ya, jadi pendengar yang baik, mensupport. Kalaupun hal itu bisa membuat dia ya jauh lebih stabil, jauh lebih baik ya why not, kenapa tidak ya, berfungsi sebagai seorang teman, berfungsi sebagai seorang sahabat, berfungsi sebagai seorang pendengar yang baik ya, belum tentu harus melakukan membantu yang terjun gitu. Kadang-kadang dengan hanya mendengarkan aja seseorang berkeluh kesah gitu ya teman-teman ya, mereka kadang-kadang cerita itu bukan untuk yang namanya kita mengambil satu bagian atau melakukan sesuatu hal untuk mereka, tapi hanya sekedar ingin didengarkan aja, itu sudah meaningful banget ya buat mereka. Seperti itu. Oke. Right, teman-teman, ini yang kedua ya. Sekarang kita bakal lihat yang ketiga. Rahasia apa sih ya yang bakalan dia buka atau dia ingin buka sama kamu, ini tentang pilihan hidupnya dia sih teman-teman ya. Jalan hidup yang dia mau pilih ya dalam hidupnya dia. And then tentang jadi ada orang yang kayak memberikan kayak provokator gitu ya, ngomong bahwa ini tuh orangnya begini, bahwa dia tuh akan begini. Nah, dia bakalan menjelaskan tuh, orang ini bakalan menjelaskan gitu kan, akan membuka sebenarnya apa sih yang diinginkan sama dia gitu ya, seperti itu. Jadi bukan seperti apa yang kebanyakan orang desas-desuskan atau yang diomongin di belakang gitu, bahwa dia ada keinginan sendiri yang di luar dari omongan-omongan yang udah simpang siur ini ya. Dia mencoba untuk meluruskan yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini sih teman-teman ya. Kita lihat ya, siapa sih dia dan apa sih hubungannya kamu dengan dia teman-teman ya. Ada the Moon's Child ya. Kalau dibilang di sini hubungan kalian dekat ya, bisa jadi sosok yang dekat itu pasangan bisa ya, keluarga juga bisa, terus berhubungan dengan seseorang yang feminim ini ya, kemungkinan besar perempuan teman-teman ya. Seperti itu, dekat sih, tapi yang jelas secara emosi dan perasaan ya. Kita lihat di sini udah lama kenal apa belum sama kamu? Harusnya udah ya teman-teman ya. Harusnya udah. Oke, kita lihat untuk ciri-cirinya dia seperti apa. Oke, orangnya ngalir gitu aja sih ya, terlihat bisa yang namanya bisa gitu ya, tapi padahal mungkin dia orang yang ragunya cukup banyak. Jadi kalau melangkah itu kayak dipikirnya panjang banget ya. Pekerja keras, jadi dia orang yang gak gampang nyerah sama keadaan. Cuman memang gak bisa yang namanya kayak gerusa-gerusu gitu ya teman-teman ya, kayak cepet-cepet keburu-buru gitu tuh nggak bisa. Tapi ini orang yang mentalnya itu sebenarnya kuat ya, jadi makanya dia nggak keburu-buru untuk menjelaskan, tapi dia ngasih kayak jeda waktu, karena memang dia selogis itu teman-teman ya. Orang yang logis ya itu bakalan bisa mengontrol emosi ya, mengendalikan emosi dan pikirannya dia, sehingga hal yang dia ucapkan atau hal yang dia lakukan itu nggak salah tambah salah gitu loh teman-teman, tapi dia tahu waktu yang tepat untuk bicara itu kapan ya, seperti itu. Selogis itu memang dia ya, nggak gampang terpengaruh gitu loh sama orang lain, karena memang ya dia pernah berada di masa gelap ya dalam hidupnya dia, dalam artian pengalamannya dia cukup banyak, sangat banyak malah, sehingga kalau misalkan berada di satu lingkungan yang toksik, berada di satu lingkungan yang gelap, dia udah biasa, dia udah tahu cara counternya itu seperti apa ya. Seperti ini, cukup ekstrovert dan bisa beradaptasi teman-teman, walaupun mungkin kalau dibilang dia orang yang gak suka pecicilan gitu kan, lebih suka slow but sure, satu gitu kan, satu langkah dan akhirnya berlangkah-langkah ya, seperti itu sukanya. Oke. Sekarang kita bakal lihat apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ketika dia bercerita. Kemungkinan besar akan ada adaptasi di mana mungkin ceritanya nggak sesuai dengan bayangannya kamu atau yang diomongin sama orang gitu, berbeda pakai jauh lagi ya, ekstrim banget perbedaannya. Nah, kalau udah kayak begini gimana ceritanya ya? Ceritanya adalah belajar beradaptasi ya, belajar untuk menyesuaikan diri, menempatkan diri di mana mungkin posisi kamu itu ada di tengah-tengah teman-teman ya, seperti itu. Oke. Ini adalah
ceritanya kamu yang 1, 2, dan 3 ya buat kalian semua teman-teman Capricorn ya. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi atau sekedar insight ya buat kalian semua untuk didengarkan. Dan siapapun ya, kalau misalkan kalian butuh bantuan teman-teman ya untuk bisa terapi diri untuk ke arah yang jauh lebih baik, kalian boleh banget subscribe loh di channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia. Justru adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy untuk kehidupan kalian yang jauh lebih baik pastinya ya. Oke, teman-teman, kita jumpa lagi ya next video dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.